Selamat siang para hadirin yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Kepala Suku Besar Distrik Jawa Timur ini. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman akan melakukan satu penyuluhan. Penyuluhan yang kami bawakan adalah penyuluhan tentang penyakit malaria. Nah, mendengar penyakit malaria mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu serta para hadirin di tempat ini. Namun penyakit ini sangat dikenal di Papua, maka itu kami senang untuk melakukan penyuluhan ini. Nah, dalam penyuluhan ini kami akan membahas 4 hal untuk mencegah dan juga mengobati dan juga definisi dari penyakit malaria ini. Pertama-tama kami akan bahas terlebih dahulu definisi dari penyakit malaria ini. Nah, penyakit malaria adalah penyakit menular akibat infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut yang bernama gigitan nyamuk tersebut bernama nyamuk Anopheles, yaitu nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria tersebut. Selanjutnya, parasit dari Plasmodium yang ditularkan dari nyamuk ini menyerang sel darah dari kita. Nah, sampai saat ini ada 4 jenis Plasmodium yang mampu menginfeksi manusia. Yang pertama adalah Plasmodium vivax, yang kedua Plasmodium malaria, dan yang ketiga Plasmodium ovale, dan yang keempat adalah Plasmodium falcipanum. Nah, setiap tahun di Indonesia adalah sekitar 1,2 juta orang yang meninggal karena penyakit malaria tersebut. Maka itu kami senang untuk membagikan pengalaman kami sedikit dan tips-tips untuk penyakit malaria tersebut. Pada kesempatan ini kami akan mulai dengan gejala dari penyakit malaria. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu tentang gejala dari penyakit ini, tapi untuk lebih jelasnya lagi, kami senang untuk membagikan pengetahuan kami kepada Bapak dan Ibu. Gejala dari penyakit malaria tersebut adalah yang pertama, gejala malaria ini mirip dengan gejala flu biasa. Namun pada gejala tersebut si penderita biasanya mengalami demam dan menggigil, termasuk nyeri otot, persendian dan sakit kepala yang hebat. Nah, penderita juga mengalami mual, muntah, batuk dan diare. Nah, pada gejala itu, namun ada satu gejala khas malaria, yaitu adanya siklus menggigil, demam dan berkeringat yang terjadi berulang-ulang. Nah, pengulangan pada gejala tersebut biasanya berlangsung tiap hari, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, tergantung malaria yang menginfeksi si pasien tersebut. Gejala lain adalah warna kuning pada kulit akibat rusaknya sel darah merah dan sel hati. Jadi intinya, infeksi malaria umumnya memiliki tanda-tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama adalah menggigil, dan yang kedua adalah demam tinggi, yang ketiga berkeringat secara berlebihan seiring menurunnya suhu tubuh, dan yang keempat mengalami ketidaknyamanan dan kegelisahan. Nah, tanda-tanda dan gejala lainnya adalah sakit kepala yang cukup dahsyat dan juga mual, muntah, diare. Nah, dalam beberapa kasus itu, parasit atau penyebab malaria bisa bertahan dalam tubuh manusia selama beberapa bulan. Sementara itu, infeksi akibat parasit itu bisa
mengancam, sehingga ketika merasakan gejala tersebut kita biasanya langsung lari atau segera ke dokter lebih awal, sehingga dokter bisa menyarankan atau bisa mendiagnosa. Nah, yang kedua, kami akan membahas tentang penyebab atau penularan dan faktor risikonya. Nah, meskipun memiliki gejala yang hampir mirip dengan malaria dan demam berdarah, namun meskipun memiliki gejala yang hampir mirip, malaria dan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk yang berbeda. Nyamuk penyebab demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti dan menyerang pada siang hari. Sementara nyamuk Anopheles penyebab malaria menyerang pada pagi dan sore hari. Nah, penyebab malaria adalah parasit yang menyebabkan malaria disebut Plasmodium. Ada 170 jenis Plasmodium, tapi hanya ada 4 yang menyebabkan malaria pada manusia. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum. Ini merupakan jenis yang banyak terdapat di Afrika dan penyebab gejalanya yang sangat parah. Yang kedua adalah Plasmodium vivax, merupakan jenis yang banyak terdapat di daerah tropis Asia. Yang ketiga adalah Plasmodium malaria. Ini banyak terdapat di Afrika dan dapat berdiam di aliran darah tanpa menimbulkan gejala apapun untuk beberapa tahun. Yang keempat adalah Plasmodium ovale. Ini banyak terdapat di Afrika bagian barat. Nah, proses penularan penyakit malaria adalah sebagai berikut. Penularan parasit Plasmodium kepada manusia adalah melalui nyamuk. Jadi nyamuk yang menularkan penyakit malaria tersebut adalah nyamuk Anopheles betina. Nah, ketika nyamuk ini menggigit seorang yang terinfeksi malaria, nyamuk tersebut bisa menyedot parasit dan disebut gametositas. Jadi parasit tersebut menyelesaikan siklus pertumbuhannya di dalam tubuh nyamuk dan kemudian merambat ke kelenjar ludah nyamuk. Nah, pada saat menggigit kita, nyamuk ini menyuntikkan parasit ke aliran darah kita, sehingga darah tersebut menuju hati, kemudian melipat gandakan diri kita. Nah, bentuk penularan lainnya yang dapat terjadi berupa penularan dari wanita hamil kepada janin. Nah, malaria juga dapat menular melalui transfusi darah. Faktor-faktor risiko terkena malaria adalah orang yang memiliki imunitas rendah terhadap malaria bisa memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dari orang yang tidak memiliki imunitas tersebut. Hal ini berlawanan dengan mereka yang tinggal di daerah endemik karena telah memiliki imunitas terhadap malaria tersebut. Nah, mereka yang berisiko mengalami malaria antara lain, yang pertama, anak-anak bayi, dan juga pelancong atau orang yang datang dari wilayah tanpa malaria. Misalnya orang dari Jawa ke Pulau Papua, begitu. Yang ketiga adalah wanita hamil dapat menularkannya kepada janinnya. Nah, bagaimana cara pencegahan dari penyakit malaria tersebut? Tidak ada vaksin yang efektif untuk melawan malaria tersebut. Namun, pada negara-negara endemik, cara pencegahannya adalah dengan menjatuhkan nyamuk dari manusia, atau yang kita orang Papua kenalnya adalah dengan menyemprotkan obat nyamuk terhadap nyamuk tersebut. Selain itu, cara pencegahan lainnya adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dengan memakai baju yang tertutup pada bagian tubuh kita semua.
Selain itu, kita menggunakan krim anti nyamuk. Untuk keperawatan, memasang ke lampu anti nyamuk, dan juga jika kita berpergian ke tempat di mana banyak nyamuk malaria mengancam, konsultasi dulu dengan dokter. Juga jangan keluar rumah setiap senja atau sore hari. Selain itu, kita bisa menyemprotkan obat nyamuk di kamar tidur dan seisi rumah. Kita juga jangan lupa jaga kesehatan diri dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga secara teratur, gunanya meningkatkan sistem imun dan mencegah serangan penyakit malaria tersebut. Cara pengobatannya adalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jenis Plasmodium yang menginfeksi keadaan klinis pasien atau pengobatannya adalah dibagi menjadi 3, yaitu jenis Plasmodium yang menginfeksi keadaan klinis pasien, terutama bagi janin yang di dalam kandungan seorang ibu. Nah, jenis obatnya itu bisa tergantung pada daerah geografis tempat dan juga Plasmodium tersebut hidup. Jadi hal tersebut disebabkan adanya Plasmodium yang sudah resisten terhadap beberapa obat pada daerah tertentu. Intinya adalah penyakit tersebut bisa kita obati tergantung pada nyamuk apa yang menggigit kita. Nah, sekian ini yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Mungkin ada pertanyaan setelah pertemuan ini, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya kepada kami dan kami bisa menjawabkannya. Kami akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu. Sekian dari kami.